pendidikan yang sudah hadir pada hari ini untuk kita bersama-sama mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah observasi untuk pembuatan dalam bentuk video nanti dalam rangka menjelaskan masalah kelanjutan dari visi dan misi SD 241. Ya. Saya sebagai kepala sekolah yang JSPD unit kerja SD 241 jabatan sebagai kepala sekolah akan melaksanakan kegiatan observasi pada pagi hari ini sehubungan dengan kegiatan yang telah diberikan jadwal, yaitu dilaksanakan tanggal 26 yang telah disepakati oleh kita bersama. Jadi nama sekolah SD 241 ya, nomor sekolah nasional 2030401, sedangkan nomor statistik sekolah 1011402030115. Sedangkan alamat sekolah Jalan Negara Ampang Barat RT 08, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Bandung Selatan. Jadi adapun topik pembahasan kita pada pagi hari ini sehubungan dengan visi dan misi sekolah kita di SD 241 ini, yaitu dengan berlatar belakang. Yang kedua, definisi visi dan misi. Ketiga, pentingnya visi dan misi. Keempat, proses penyusunan visi dan misi. Dan kelima, komponen-komponen visi dan misi sekolah. Yang keenam, implementasi visi dan misi sekolah. Dan yang ketujuh, visi dan misi. Sedangkan yang terakhir adalah kesimpulan. Itulah isi yang perlu kita bahaskan bersama pada pagi hari ini. Sedangkan latar belakangnya adalah pendidikan anak menjadi dasar bagian kehidupan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, layanan pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan perkembangan anak di sekolah tersebut ataupun perubahan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta budaya yang berkembang dan memahami kondisi. Maka sekolah dasar negeri 241 memang sangat penting sekali untuk menentukan dan mengembangkan visi dan misi sekolah ini. Nah, oleh sebab itu kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk membahas atau menyepakati masalah visi dan misi SD 241. Kemudian definisi visi dan misi kita semua tahu karena ini adalah lanjutan yang pertama. Waktu presentasi pertama dulu, ini hanya kita pemantapannya saja. Nah, visi adalah suatu rangkaian kata yang membuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga. Itu adalah sesuatu definisi daripada visi. Sedangkan misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Jadi itu adalah ada kaitan penting yang sangat erat yang tidak terpisahkan antara visi dan misi, yaitu visi dan misi sekolah saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena visi memberi arah dan tujuan, sedangkan visi menjelaskan bagaimana visi tersebut akan tercapai melalui program dan aktivitas sekolah. Itu artinya bahwa visi dan misi itu tidak bisa dipisahkan. Yaitu selalu ada keterkaitan yang sangat penting. Tidak mungkin ada visi tidak ada misi. Tidak mungkin ada misi tidak ada visi. Maka oleh sebab itu di antara dua itu tidak akan terpisahkan. Jadi itu saling untuk kegiatannya, saling mendukung maksudnya. Yang visi mendukung visi dan yang visi membuat suatu langkah-langkah yang akan kerjasamanya dengan misi. Seluruh dewan guru dan tenaga pendidikan, pentingnya visi dan misi yaitu ada empat. Yang pertama mengarahkan, yang kedua mendorong perbaikan berkelanjutan, dan yang ketiga meningkatkan, dan keempat membangun identitas. Nah, sedangkan mengarahkan kita lihat di sini adalah
visi dan misi sekolah memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Itu arti daripada mengarahkan. Yang kedua adalah mendorong perbaikan berkelanjutan, yaitu visi misi menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi tidak bisa terputus. Artinya secara kontinu, terus-menerus itu kita laksanakan di sekolah tertentu, saling mendukung dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Nah, kemudian untuk meningkatkan dengan visi-misi yang inspiratif, warga sekolah akan memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan potensi. Nah, jadi meningkatkan arti kita sudah melakukan, tapi karena di sana kita ada sangkut pautnya dengan berkelanjutan, maka dengan cara bagaimanapun kita harus memperbaiki dan harus memiliki motivasi yang luar biasa, yang kuat untuk mengembangkan potensi yang lebih baik lagi. Nah, sedangkan yang keempat, membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang unik dan dapat dikenal oleh publik. Ini saya luar biasa. Kalau kita lihat di sini, yaitu yang bagian di keempat. Nah, selanjutnya proses penyusunan visi misi sekolah. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu analisis, dan yang kedua merumuskan cita-cita, dan yang ketiga adalah menyusun. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan ataupun proses penyusunan visi misi. Jadi bukan kita semua gue lah. Jadi ini harus melalui proses, yaitu ada 3 proses. Yang pertama yaitu mulai analisis. Langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sekolah saat ini. Jadi kita melihat bagaimana kebutuhan ataupun tantangan yang dihadapi oleh sekolah, khusus yang 241 ini. Yang kedua, merumuskan cita-cita. Tentu sekolah kita mempunyai cita-cita dan harapan. Nah, selanjutnya sekolah merumuskan visi jangka panjang yang menjadi cita-cita untuk dicapai. Karena ini adalah sudah kelanjutan ataupun pemantapan dari visi dan misi, maka pada bagian-bagian yang kedua ini merumuskan cita-cita untuk jangka waktu yang panjang, yang memiliki ataupun menjadi cita-cita untuk yang apa yang kita harus capai. Nah, kemudian untuk menyusun, dengan visi yang jelas, sekolah dapat menyusun visi atau langkah-langkah strategis untuk mewujudkan. Jadi yang terakhir ini adalah menyusun supaya itu bisa terwujud sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk komponen-komponen visi dan misi ini ada 2. Ulangilah. Jadi komponen visi misi sekolah ini kalau tidak salah yang 4 pula. Ada 4. Ya, yang pertama adalah tujuan strategis. Yang kedua keunikan. Dan yang ketiga nilai-nilai luhur visi dan misi, dan yang keempat adalah dasar visi dan misi. Jadi ada 4 komponen-komponen yang terdapat dalam visi dan misi. Yang pertama adalah tujuan strategis. Visi dan misi ini harus menetapkan tujuan strategi apa yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut atau SD 241 dalam jangka panjang seperti kualitas pendidikan, prestasi siswa, fasilitas dan potensi SDM ataupun sumber daya manusia. Yang kedua adalah keunikan. Keunikan yaitu visi dan misi adalah sebaiknya mengandung diri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, seperti program unggulan atau kekhasan kurikulum. Jadi artinya keunikan ini yang lain dari sekolah yang lain, yang boleh memberi motivasi kepada anak didik supaya kalau kita melihat dibandingkan dengan sekolah lain itu ada perbandingan yang unik, dalam perbedaan-perbedaannya. Nah, yang ketiga adalah nilai-nilai luhur visi dan misi sekolah perlu mencerminkan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip
yang dianut oleh sekolah seperti integritas, kedisiplinan, kreativitas, dan kepedulian sosial. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan adalah nilai-nilai luhur visi dan misi sekolah perlu mencerminkan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip yang dianut oleh sekolah tersebut. Nah, seperti integritas, kedisiplinan, kreativitas, dan kepedulian sosial. Jadi ini sangat luar biasa dan tidak mudah kita pikirkan, bisa kita dengan pemikiran sendiri tidak akan tercapai tanpa ada kerjasamanya, terkhusus masalah integritas, tetapi kedisiplinan dan kreativitas dan kepedulian sosial bisa luar biasa. Jadi untuk yang keempat, landasan visi dan misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dan pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun struktur. Jadi ini adalah landasan. Landasan visi dan misi ini harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan. Artinya terus menerus maksudnya. Secara kontinu, jadi perkembangan sekolah di masa depan, baik itu dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan dalam komponen-komponen visi dan misi tadi. Kemudian untuk implementasi visi dan misi sekolah kita ada tiga visi dan misi sekolah disusun dengan baik. Itu memang seharusnya visi dan misi sekolah disusun dengan baik. Kedua, pengorganisasian sumber daya serta pelaksanaan dan pemantauan program sekolah. Cita-cita sekolah dapat tercapai. Ini memang otomatis kita menyusun visi misi itu harus disusun dengan baik, itu memang harapan. Kedua, bagaimana kita membuat organisasi itu ataupun sumber daya itu selalu dilaksanakan dengan baik dan pemantauan yang cukup dan melalui program sekolah. Dan yang ketiga, kita mempunyai cita-cita di SDN 241 ini, yaitu sekolah yang dapat tercapai. Nah, jadi kita membuat semua program ini kira-kira bisa kita melakukan itu dengan baik. Untuk ya visi dan misi SDN 241 ini, visi adalah mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta terhadap lingkungan. Ini adalah salah satu visi SDN 241 sesuai yang sudah ada terpampang di kantor. Jadi kalau kita membuat visi tentu tetap visi seperti ini, terkecuali kalau sudah ada kesepakatan yang kita ubah, yaitu untuk mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta terhadap lingkungan. Lanjut. Kemudian untuk misi, tujuan misi SDN 241 ini sehubungan dengan yang telah disampaikan yang pertama tadi, yaitu ada hubungannya, yaitu telah ditetapkan sebagai berikut. Ada 7 yang menciptakan profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau sekarang sampai ada pergantian yang ini tetap, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila, menyiapkan anak untuk berprestasi, menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan keempat, menumbuhkan rasa toleransi pada sesama, dan kelima, menumbuhkan kepedulian kepada lingkungan sekitar dengan menanamkan rasa cinta tanah air, dan ketujuh, mengembangkan wawasan anak tentang dunia. Jadi di antara 7 ini ada beberapa hal yang memang sulit kira-kira kita laksanakan, tapi itu harus, yaitu masalah menumbuhkan kepedulian kepada lingkungan sekitar. Kemudian ada toleransi antara agama. Jadi ini tidak mudah kita ucapkan, oke, tapi ini memang seharusnya kita lakukan dan kita praktikkan dalam sebuah kebersamaan kita dan sebuah payung di SDN 241 ini. Kesimpulan dari visi misi sekolah merupakan komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan dengan rumusan visi dan misi yang jelas. Sekolah dapat mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Jadi ini adalah kesimpulan dari visi dan misi kita di SDN 241 ini, yaitu tidak ada lain adalah
untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Jadi harapan kami sebagai kepala sekolah yang menjadi kesimpulan kita pada siang hari ini yaitu sama-sama kita untuk maju ke depan, supaya di SD Bapak Tasawuf ini terkhusus untuk bidang pendidikan kita bersama-sama berkeinginan dan bercita-cita agar tujuan kita sesuai dengan keinginan secara efektif dan efisien. Jadi kira-kira itulah penyampaian yang kami sampaikan, karena ini adalah sebuah pemantapan yang dulu sudah disampaikan, tapi ini cuma pemantapan dari visi dan misi, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Namun kami berharap ada seluruh guru dan tenaga pendidikan dalam rangka kita melanjutkan ataupun melaksanakan visi dan misi kita ini tidak terlepas dari rasa kerjasama kita dan rasa saling menerima dan saling memberi dalam sebuah pengertian, supaya apapun yang kita harapkan dan apa yang harus kita inginkan di setiap Bapak Tasawuf ini akan tercapai sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya sebagai kepala sekolah tidak seiring dan sejalan dengan Bapak Ibu guru tenaga pendidikan, tegurlah saja, karena saya pasti menerima apa yang